Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Saya Samsudin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang penampilan diri. Penampilan diri atau disebut dengan grooming merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pegawai atau tenaga pemasaran atau pembisnis harus berpenampilan baik, rapi, dan bersih, karena penampilan merupakan keadaan lahiriah yang tampak oleh orang lain. Orang lain dapat menilai sifat, kebiasaan, status sosial, selera, dan gaya hidup seseorang dari penampilannya. Adapun standar grooming perusahaan, penampilannya menarik merupakan salah satu kunci sukses dalam bekerja, terutama pekerjaan yang banyak berinteraksi dengan para pelanggan. Busana kerja yang baik harus mampu mencerminkan kepribadian dan profesi. Untuk perusahaan-perusahaan tertentu biasanya sudah disediakan seragam kerja. Akan tetapi, jika tidak disediakan oleh perusahaan, maka pakailah busana kerja yang sifatnya basis dengan warna putih, hitam, ataupun coklat. Boleh juga mengenakan warna cerah dan bahan bercorak kecil. Biasanya wanita mengenakan blus lengan panjang ataupun pendek, rok pendek sebatas lutut, atau rok panjang di bawah betis, serta bisa juga mengenakan celana panjang. Sementara itu bagi pria, jika harus mengenakan dasi, maka pakailah dasi dengan corak dan warna yang lembut, serta serasi dengan kemeja dan celana panjang. Busana kerja sebaiknya menggunakan material santung, viskos, chiffon, dan katun. Sedangkan untuk jas atau blazer bisa menggunakan bahan linen, tweed, atau polyester. Hindari bahan bludur, brokat, dan bahan-bahan yang mengkilap karena akan terlihat berlebihan jika dikenakan untuk busana kerja. Nah, pasti rekan-rekan akan bertanya, bagaimana standar penampilan diri di perusahaan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang standar grooming perusahaan. Yang pertama itu rambut. Untuk laki-laki, rambutnya diwajibkan untuk tidak boleh melebihi batas tengkuk kepala dan dianjurkan untuk memakai minyak rambut atau gel agar rambut kelihatan lebih segar. Untuk perempuan, rambut yang melebihi bahu harus digelung atau dicepol. Kedua, karyawan laki-laki tidak boleh memiliki kumis, jenggot, dan cambang. Wajah karyawan laki-laki haruslah bersih dari bulu-bulu yang tebal, biasanya kumis, jenggot, dan cambang, karena bisa membuat kesan tua. Selain itu, untuk menghindari terjadinya penularan mikrobakteria dan menjaga higienitas diri. Ketiga, sebelum memulai bekerja, karyawan atau karyawati diwajibkan untuk membersihkan muka. Debu dan polusi di jalan membuat muka menjadi kusam dan terlihat tidak fresh. Anda diwajibkan untuk membersihkan muka terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan. Khusus karyawati diwajibkan untuk berdandan atau menggunakan make up secara natural. Keempat, karyawan laki-laki tidak boleh bertindik dan bertato di area tubuh yang nampak. Selanjutnya yang kelima, panjang anting untuk karyawati tidak boleh melebihi daun telinga. Hal ini untuk menampilkan kesan simple tapi elegan bagi karyawati. Yang keenam, bibir. Biasanya perusahaan akan mewajibkan karyawati untuk menggunakan lipstik dengan warna yang tidak terlalu mencolok, natural, tapi memberikan kesan fresh. Dan yang ketujuh, aksesoris. Batas maksimal penggunaan aksesoris bagi karyawan adalah 2 aksesoris, sementara batas maksimal penggunaan aksesoris bagi karyawati adalah 3 aksesoris. Penggunaan aksesoris ini juga diatur di dalam standar grooming dan ketentuannya bisa berbeda-beda. Untuk laki-laki hanya diperbolehkan memakai jam tangan,
dan 1 buah cincin pernikahan. Untuk karyawati hanya diperbolehkan memakai jam tangan, anting, dan 1 buah cincin pernikahan bagi karyawati yang sudah menikah. 9. Sepatu yang wajib dipakai oleh karyawan adalah sepatu pantofel berwarna hitam, berheels maksimal 5 cm saja. 10 kuku untuk karyawan maupun karyawati panjangnya tidak boleh melebihi buku kuku atau ujung jari dan harus bersih dari kotoran-kotoran yang biasa menempel pada kuku. Ke-11, ikat pinggang karyawan wajib memakai ikat pinggang berwarna hitam. Sedangkan untuk karyawati menyesuaikan celana yang dipakainya. Nah, teman-teman, bagaimana sih penampilan diri berbusana yang baik? Nah, mari kita simak. Di sini ada penjelasannya. Tata cara berbusana yang baik, berbusana serasi dan menarik harus meliputi pilihan yang tepat sesuai dengan kepribadian pembawaan. Pertama itu pakaian lengkap. Pakaian lengkap terdiri dari pentalon, jas, dan dasi. Pada pagi hari ada baiknya tidak menggunakan warna hitam, tetapi warna terang, light color kecuali bila pada undangan tertulis dress code. Yang kedua, dress code adalah instruksi mengenai pakaian yang harus dikenakan. Biasanya dicantumkan dalam suatu undangan, entah undangan meeting, undangan pertemuan, atau undangan-undangan resmi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar para undangan bisa menyesuaikan busana yang dikenakannya dengan suasana dari acara tersebut dan juga agar didapat nuansa yang diinginkan oleh sang penyelenggara acara. Berbicara pun termasuk dalam penampilan diri. Nah, bagaimana sih berbicara yang baik itu? Mari kita simak. Tata cara berbicara yang baik itu, yang pertama, tidak bersifat ceroboh. Kedua, tidak menyinggung perasaan orang lain. Ketiga, tidak memperbincangkan masalah pribadi. Keempat, tidak gemar memuji diri sendiri. Kelima, menghindari gosip. Keenam, tidak memotong pembicaraan. Ketujuh, tidak memperbesarkan masalah yang sepele. Itulah tata cara berbicara yang baik. Mendengarkan pun termasuk dalam penampilan diri. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara mendengarkan yang baik itu? Mari kita simak. Tata cara mendengarkan yang baik. Yang pertama, mendengarkan orang lain yang sedang berbicara merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada orang tersebut. Yang kedua, jika Anda ingin dihargai orang lain, maka hargailah orang lain tersebut. Ketiga, usahakan pembicaraan orang lain didengarkan dengan cermat, yaitu pusatkan pikiran, kemudian disaring, dipilih, dan ditarik kesimpulan. Jadilah pendengar yang baik. Begitulah tata cara mendengarkan yang baik. Dalam penampilan diri dengan cara duduk yang baik. Nah, bagaimana sih tata cara duduk yang baik itu dalam bekerja atau memberikan pelayanan prima kepada pelanggan? Seringkali dilakukan dengan duduk dalam waktu yang cukup lama. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, aturan badan sedemikian rupa agar tidak merasa pegal, lelah, dan bosan. Kedua, hilangkan kebiasaan menggetar-getarkan kaki. Ketiga, khusus untuk wanita, jaga agar lutut tetap pendekatan. Keempat, jangan duduk melorot ke bawah dengan kepala bersandar. Kelima, menyilangkan kaki karena lelah duduk.
dapat dilakukan namun tetap memperhatikan kesopanan. Begitulah tata cara duduk yang baik. Selanjutnya, penampilan diri dengan cara berjalan, yaitu cara berjalan seseorang juga dapat mencerminkan pribadi orang tersebut. Berjalan dengan sikap yang baik dan penuh percaya diri akan memberikan citra yang positif kepada orang tersebut, sehingga tampak lebih berwibawa. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat berjalan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tunjukkan ekspresi tanda rasa percaya diri. Kedua, tidak menyeret-nyeret sepatu. Ketiga, jaga keseimbangan badan. Usahakan berjalan tidak dibuat-buat dan tidak menunduk atau mengadah. Keempat, keluar masuk ruangan, wanita mendahului pria. Kelima, menggunakan tangga eskalator ketika naik. Pria terlebih dahulu, kemudian wanita. Sebaliknya, ketika turun, wanita terlebih dahulu disusul pria. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Bagi rekan-rekan semuanya, dengan ini pemaparan hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.